Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wiri Aji dengan NIM C1 Channel 24084. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai tentang PPh orang pribadi. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 ada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SEMAK. Baik, langsung saja ke materi kita tentang PPh orang pribadi. Nah, pengertian PPh orang pribadi, pajak penghasilan orang pribadi atau PPHOP adalah pajak yang dikenakan kepada setiap individu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Pajak ini dibayar oleh orang pribadi atas penghasilannya, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. Nah, setiap orang yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk contohnya itu seorang karyawan yang menerima gaji bulanan dan harus membayar pajak penghasilan melalui pemotongan oleh perusahaan tempat ia bekerja. Nah, adapun subjek PPh orang pribadi. Subjek PPHOP adalah individu yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak. Ada dua jenis subjek pajak orang pribadi. Yang pertama ada wajib wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Nah, ini tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Dikenai pajak atas seluruh penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, yang kedua ada wajib pajak luar negeri atau WPLN. Dia ini tidak tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Untuk objek PPh orang pribadi, objek PPHOP adalah semua penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diterima seseorang. Nah, jenis penghasilan yang termasuk objek pajak antara lain itu dari misal dari pekerjaan ada gaji, upah, tunjangan, bonus komisi, dan honorarium. Lalu ada dari usaha atau modal itu bisa seperti laba usaha, bunga, dividen, sewa, dan royalti. Dan untuk yang lain-lain itu misal seperti hadiah undian, keuntungan jual aset, dan selisih kurs mata uang asing. Nah, jadi setiap penghasilan yang menambah kekayaan seseorang itu baik uang maupun barang dapat menjadi objek pajak. Lalu ada untuk pengecualian objek pajak. Nah, jadi tidak semua penghasilan dikenai pajak. Beberapa penghasilan dikecualikan karena bersifat sosial atau tidak menambah kekayaan secara bebas. Yang termasuk pengecualian itu antara lain ada warisan dan hibah tertentu, ada zakat, sumbangan keagamaan dan bantuan sosial yang diakui oleh pemerintah, lalu ada beasiswa dan pembayaran asuransi tertentu. Nah, artinya jika penghasilan yang tidak bersifat ekonomis atau sudah diatur khusus oleh undang-undang, maka itu tidak dikenai pajak. Baik, selanjutnya ada norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Ini adalah cara sederhana untuk menghitung penghasilan bersih bagi setiap wajib pajak yang tidak membuat pembukuan lengkap. Nah, jadi ada syarat-syarat untuk menggunakan NPPN. Yang pertama, penghasilan bruto per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, lalu yang kedua, wajib memberitahukan penggunaannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi penghasilan bersih dihitung dengan menghasilkan persentase norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap penghasilan kotor atau bruto. Nah, contoh jika penghasilan kotornya itu sebesar 3 miliar dan normanya itu 20%, maka penghasilan bersihnya itu sebesar 600 juta rupiah. Baik, lanjut ke pembukuan dan pencatatan. Jadi setiap wajib pajak orang pribadi wajib menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan. Nah, pembukuan ini digunakan oleh wajib pajak dengan usaha besar, lalu untuk pencatatan ini cukup bagi wajib wajib pajak kecil atau yang menggunakan NPPN. Nah, tujuannya agar pajak yang dilaporkan tersebut benar, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya itu semua transaksi keuangan harus dicatat agar perhitungan pajak mudah dan tidak terjadi kesalahan. Lalu ada untuk tarif PPh orang pribadi. Nah, tarif PPHOP yang bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan seseorang, maka semakin tinggi tarif pajaknya. Nah, ini ada penghasilan kena pajak setahunnya ini ya. Tarif pajak mulai dari 0 hingga sampai 60 juta rupiah itu dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
Lalu 60 juta hingga 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah dikenakan sebesar 25%. Lalu ada 500 juta hingga 5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Nah, untuk 5 miliar ke atas itu dikenakan tarif pajak 35%. Nah, contoh jika penghasilan kena pajak seseorang itu 100 juta. Nah, jadi maka uang 60 juta pertamanya dikenakan tarif sebesar 5%, lalu sisanya dikenakan tarif sebesar 15%. Baik. Nah, adapun untuk kesimpulan pada presentasi pada hari ini, itu PPh orang pribadi adalah pajak atas penghasilan individu. Nah, untuk subjek dan objek pajak itu telah diatur secara jelas oleh undang-undang. Dan untuk NPPN membantu wajib pajak kecil menghitung pajaknya dengan mudah dan ada tarif progresif yang mencerminkan keadilan. Semakin besar penghasilan, maka semakin tinggi juga untuk tarif pajaknya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.